Jerat lingkaran setan judi online di tanah air kian marak. Belakangan sempat ramai fenomena sederet nama artis papan atas dan influencer yang diduga mempromosikan judi online di media sosial. Bahkan akhir Maret lalu, 2 selebgram kembar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditangkap polisi lantaran mengendorse dan mempromosikan situs judi online. Selain mendapatkan uang dari endorsement, keduanya juga mendapatkan keuntungan dari klik website judi yang mereka promosikan. Tergiur mendapatkan uang besar secara instan memang kerap membuat banyak orang jatuh dalam lembah perjudian online. Salah satunya Budi, narasumber yang kami samarkan namanya. Ia mengaku telah memainkan judi online jenis slot sejak 2019 silam dan masih aktif hingga sekarang. Awalnya Budi mengaku hanya iseng mencoba karena melihat temannya. Dan ketika itu, ia sempat mendapatkan jackpot 28 juta rupiah. Namun uang itu langsung habis dalam sekejap untuk foya-foya. Ia bahkan sempat terlilit hutang pinjol hingga total 5 juta rupiah dari 10 aplikasi. Meski begitu, hingga kini Budi mengaku tidak kapok dan masih rutin bermain 4 kali dalam seminggu bermodalkan 50 hingga 100 ribu rupiah karena berharap akan mendapatkan kembali uang dalam jumlah besar. Di sisi lain, Budi juga berharap suatu saat dapat berhenti dari lingkaran judi. Ya, kalau ke kerjaan sih alhamdulillah enggak ya, lancar-lancar aja. Cuman kalau ke keluarga ya kadang-kadang ya ribut, paling ya sama istri ya nasihatin biasa, suruh berhenti berjudi gitu. Ini apa dia bilang gitu ya. Ya bilang ya udah ntar sabar juga waktunya pasti berhenti. Psikolog Rosemini menjelaskan maraknya judi online salah satunya dipicu oleh kondisi ekonomi sulit di masa pandemi, sehingga banyak yang mencari pemasukan dengan cara instan. Selain itu, peran para artis yang ikut mempromosikan juga membuat orang semakin yakin untuk mencoba. Salah satu faktor penyebab ketagihan bermain judi adalah keinginan mendapatkan hasil instan dengan usaha minim. Selain itu ada juga dorongan rasa penasaran untuk mendapatkan hasil sehingga terus mencoba secara berulang. Kita melihat ini, orang kalau ada harapan untuk mendapatkan sesuatu, dia akan coba lagi, ya. Pada waktu dia sedang mencoba gagal, terus tiba-tiba ada dapat kesempatan, dapat nih cuma sedikit, tapi dapat, waduh harapan makin tumbuh, Mbak. Jadi makanya kemudian berharap selalu bahwa suatu saat dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, dan kalau dia mendapatkan hasil yang dari judi itu merasa ada kepuasan, sehingga itu yang menimbulkan keinginan berulang kembali. Rosemini juga menjelaskan judi online memiliki sejumlah efek buruk. Di antaranya menimbulkan kecanduan yang berpotensi merusak fungsi kognitif dan depresi. Hal ini kemudian berdampak pada menurunnya kemampuan mengendalikan emosi hingga memaksa segala cara untuk memenuhi hasrat kecanduan judi tersebut. Salah satunya adalah dengan meminjam dari pinjol. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari jerat judi online. Yang pertama adalah dengan berpikir kritis dan memahami resiko bermain judi. Kemudian lakukanlah pembatasan akses di internet dan blokir semua akses yang dapat membawa kita ke situs judi online. Selain itu, penting juga untuk belajar berbagai skill penting yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan mencari uang sehingga tidak mudah termakan janji hasil instan dari permainan judi. Pakar hukum pidana Abdul Fikar menegaskan judi merupakan tindak pidana yang dilarang termasuk judi online. Baik pemain, penyelenggara maupun yang mempromosikan mendapat hukuman yang sama. Bersifat perjudian juga. Nah, itu kalau itu 6 tahun ya. Kalau melalui online itu sebenarnya secara khusus tuh 6 tahun gitu. Ancaman hukumannya 6 tahun. Nah, karena itu kemudian tapi tetap ya 6 tahun atau 10 tahun itu bisa ditahan ya di dalam prosesnya karena hanya tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas yang bisa ditahan. Berdasarkan pasal 27 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, semua pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online terancam pidana maksimal 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah.
Selain itu, pasal 303 bis KUHP juga mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana maksimal 10 juta rupiah. Pakar hukum menambahkan perlu adanya pengawasan khusus dari pemerintah terkait kegiatan perjudian online di Indonesia. Iming-iming mendapatkan keuntungan besar secara instan melalui judi memang menggiurkan. Namun perlu disadari, di balik itu semua ada kerugian besar yang mengintai. Tim Liputan CNN Indonesia.